Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam video kali ini kami akan menunjukkan bacaan kami bertiga, lanjutan dari yang kemarin, dan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk bacaan bagian pertama, monggo Mas Handi. Aku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas sama'i mimma fa'ahya bihil ardo ba'da mautiha wa basya fiha man kulli dabbati wa tashrifir riyahi والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يعمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Shadaqallahul adzim. Baiklah, lalu halaman keduanya Mas Mahir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Wa masalul ladzina kafaru kamasalil ladzina ya'iku bima la yasma'u illa du'a'a wa nida'a
صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها Soalnya الذين berarti ya. آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق الله. Baiklah, lalu yang halaman ketiganya saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. Lalu kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami mencoba menyampaikan bagaimana hasil diskusi kami mengenai Al-Quran dan ilmu pengetahuan modern. Saya yang menyampaikannya. Jadi secara ringkasnya ini poin-poin yang akan dibahas. Loh. Kok tiba-tiba 9? Halaman 3. Nah, Al-Quran dan segi-segi kemukjizatannya. Mukjizat itu dari i'jaz. Maksudnya itu melemahkan atau bikin tidak mampu. Kenapa kok disebut begitu? Karena mukjizat itu peristiwa luar biasa yang hampir mustahil terjadi pada manusia biasa. Hampir mustahil di diri manusia biasa, sehingga itu menjadi bukti kenabian seorang rasul. Biasanya seperti itu. Ketika mereka didosakan, mereka menunjukkan mukjizat, sehingga
apa yang didustakan pengikutnya penentangnya menjadi lemah. Adapun Al-Quran merupakan mukjizat Rasulullah yang paling agung, karena Al-Quran itu mukjizatnya bisa dirasakan selamanya, tidak seperti mukjizat-mukjizat lain yang hanya bisa dirasakan pada zaman Rasulullah saja, pada kejadian pada saat kondisi saat itu saja. Lanjut, Mas. Mas, kemukjizatan Al-Quran secara garis besar itu dari gaya bahasanya. Gaya bahasanya itu sulit untuk ditiru, dan juga susunan kalimatnya, karena orang Arab kan mukjizat itu kan sesuai sama zaman. Kalau zaman Nabi Musa, zamannya penyihir, makanya Allah kasih kemampuan tongkat yang berubah, mukjizat tongkat berubah jadi ular, di mana itu mustahil, barang mati jadi benda, jadi makhluk hidup. Lalu pada zaman Nabi Isa, lagi ngetrennya ilmu kedokteran, akhirnya Allah utus Nabi Isa dengan mukjizat bisa nyembuhin buta bawaan, buta dari lahir, ataupun penyakit-penyakit mustahil lainnya. Nah, Al-Quran turun ketika orang Arab itu lagi hobi bersyair, suka bersyair. Dan Al-Quran turun dengan gaya bahasa yang indah, susunan kalimatnya indah, tapi sulit untuk ditiru dan dibayangkan oleh manusia. Sehingga manusia nggak mungkin bisa membuat sesuatu yang sama. Lalu secara hukum ilahi, Al-Quran itu dia itu lengkap, meskipun menjabarkan secara umum, tapi dia itu isinya lengkap begitu. Ada akidahnya, ada hukum-hukumnya, ada rujukan untuk masalah ekonomi, sosial, atau masalah-masalah yang lain. Lanjut, Mas. Nah, kemukjizatan Al-Quran secara garis besarnya itu ya biasanya dari redaksinya yang teliti itu, di mana kalimatnya itu susunannya pas, yang kadang belakangannya sama semua, atau apanya, lalu berita tentang masalah gaib, seperti bagaimana badan Fir'aun itu diawetkan oleh Allah di dalam laut itu. Sehingga sekarang kita bisa tahu mayat Fir'aun itu sekarang disimpan di museum. Dan beberapa isyarat akan ilmu pengetahuan yang banyak ditemukan oleh para ulama lain. Lalu, Mas, selanjutnya. Nah, ilmu pengetahuan dari perspektif Al-Quran. Ilmu pengetahuan itu secara singkatnya ya, himpunan pengetahuan manusia yang dikumpulkan melalui suatu proses pengkajian ilmu, pengkajian insya Allah, dapat diterima secara rasio atau dapat dinalar atau diterima akal. Nah, di mana dalam Al-Quran apa itu Al-Quran itu mendorong perkembangan ilmu pengetahuan, di mana diperoleh transformasi pengetahuan ini diperoleh dengan metode-metode yang bisa dilihat di layar itu. Ada lewat pendengaran dan penglihatan, ada yang sehingga menghasilkan observasi eksperimental atau observasi pengalaman, ada yang melalui akal, ada juga yang melalui suara hati. Jadi pendekatannya bisa melalui 3 pendekatan sekaligus, bisa pendekatan akal, bisa pendekatan pengalaman, bisa pendekatan hati. Lanjut, Mas. Nah, di antara
bukti-bukti teori ilmu pengetahuan yang ada di Al-Quran yang sudah lama sekali ada, itu antaranya seperti teori Big Bang, atau langit yang terus mengembang, atau matahari dan bulan yang punya orbit, atau gunung yang menjadi pasak. Gunung itu jadinya bukan hanya mencuat ke atas, tapi juga tajam sekali ke bawah sebagai pasak bumi. Dan ilmu reproduksi manusia, di mana Al-Quran dalam sebuah ayat menjelaskan fase biologis secara lengkap, dari seorang bayi, air mani bertemu sel telur, sampai kemudian berkembang menjadi seorang janin. Lanjut, Mas. Lalu proses terjadinya hujan. Allah juga pernah menjelaskan dalam surat Nur ayat 43, di mana Allah jelaskan di situ bagaimana air itu dinaikkan, terus ditahan di langit sampai gumpal, terus airnya diturunkan lagi. Dan itu dibuktikan oleh ilmu modern. Lalu Allah terjelaskan dalam surat Hadid mengenai kekuatan besi, di mana besi itu kokoh banget, dan ini dibuktikan oleh ilmu modern juga. Lalu Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 19-20 menjelaskan kalau ada dua laut yang berbatasan dan tidak pernah bercampur. Dan kalau kita lihat fenomena unik ini ada ya di YouTube, pertemuan dua laut itu, yang satunya warnanya biru muda, yang satunya biru tua gitu. Lanjut, Mas. Nah, sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, yang benar dari Allah, yang salah dari kami sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Doa penutup. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa minal husna bi hurmatihi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.